Oke, sudah muncul. Nah, inilah tampilan data yang tadi diberikan ya. Nah, untuk menyusun stem and leaf diagram, kita harus tahu data terkecil dan data terbesarnya dari kumpulan data yang diberikan. Tujuannya untuk apa? Untuk menentukan sampai batas mana kita membuat batangnya, membuat stem. Maka kita harus tentukan data terkecil dan data terbesarnya. Kita cukup perintah minimum dan kita blok semuanya. Kemudian dengan perintah maksimum. Ya, jadi data terkecilnya adalah 76 dan data yang terbesar adalah 24. Dengan demikian kita bisa menentukan bahwa stemnya itu antara 7 sampai dengan 24. Karena 7 ini adalah stem terkecil, 24 adalah stem terbesarnya. Ya, 7 bawah sampai 24. Ini adalah stem yang kita pakai. Rentangnya antara 76 sampai 245. Lalu kita perlu mendata satuan atau leaf-nya ya, atau daunnya dari data-data ini. Menggunakan perintah ini ya, repetition ya. Dan kurung 0 semikolon if kurung, kemudian kita drag rentang datanya ya, kita berikan tempatnya, kemudian kita beri semikolon, kemudian stem kita kalikan dengan 10 plus 0 kurung 2 kali dan dan kita copy aja ini. Nah, kita ulangi perintah ini dengan mengganti 0 dengan 1. Juga ulangi ini semuanya. 1 dengan 2. Terus sampai dengan semua bilangan asli. 3. Ini juga dengan 3. Ini 4. 4. 5. Kita cukup mengganti bilangan asli yang belakangnya saja. 7. 7. 8 dan 8. Nah, terakhir ya, 9 dengan 9. Coba. Nah, ternyata yang antara 70 sampai 79 itu hanya ada 1, yaitu 76 ya. Ini antara 80 sampai ini tentang datanya. Kemudian kita cukup drag ke bawah. Kita sudah mendapatkan semua satuan ya yang melekat pada data-data yang ada di sini. Oke, sehingga kita tinggal menghitung berapa banyak frekuensi yang muncul. Frekuensi datanya. Ini 1, 1, ini 2, 3, dan seterusnya ya. Ke 6, 8, berapa 12, 10, 10, 7 ya. 6, 4, 1, 3, 1, 1. Jumlah datanya ya. Jadi menghitung berapa banyak satuan yang ada di sini. Atau leaf-nya. Ini 176, ini hanya 87, berarti hanya 1. Ini ada 101 dan 105 nih. Ada 2.
Kemudian kita jumlahkan. Ada 80 data. Itu seperti itu. Jadi kita tahu, rentang data antara ini ya, antara 70 sampai 79 ada berapa, 80 sampai 89 ada berapa. Kita bisa tahu distribusi datanya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Oke, cukup jelas, kita pindah ke PPT lagi. Oke, itu sajian yang pertama ya. Jadi kita, menyajikan data yang acak dalam tabel ya, menjadi stem and leaf diagram, sehingga lebih mudah melihat distribusi datanya. Oke, bentuk sajian yang kedua lebih sederhana ya, namanya adalah dot plot diagram atau diagram titik. Ya, jadi merubah atau mengganti data yang ada dalam bentuk tabel menjadi bentuk titik atau lingkaran. Yang mana ya sumbu X-nya itu di sini menunjukkan koloni vaksin yang diberikan, kemudian jenisnya ya, yang di sini yang sumbu Y adalah jumlah balita yang diberikan vaksin. Jadi menerjemahkan dalam bentuk dari bentuk tabel menjadi bentuk diagram titik. Nah, misalkan ini vaksin jenis A yang sudah divaksin sebanyak 7, ya maka tinggal kita cocokkan saja. Nah, di sini jumlahnya ada 7. Kemudian yang vaksin B jumlahnya ada 3, ya berarti di sini. 4, 5, yang vaksin C ada 5 dan vaksin D ada 1. Atau bisa juga kita bentuk menjadi diagram batang misalnya. Kita bentuk seperti ini kan jadi diagram. Jadi tampilannya akan lebih mudah dibaca ya. Kita bisa menentukan, oh ternyata untuk vaksin A itu nilainya paling tinggi dibandingkan yang lain dalam bentuk visual grafik yang namanya dot plot diagram atau diagram titik. Lalu ada lagi distribusi frekuensi. Ini biasanya bisa kita dari bentuk tabel ini bisa kita ubah menjadi diagram batang ataupun pie diagram ya, atau diagram kue ya, diagram pie ya. Jadi kalau kita lihat misalkan ini data ini kita ubah ke Excel ya. Nah, ini tadi frekuensi jumlah pengguna smartphone berdasarkan kategorinya. Ini kan bentuknya tabel. Teman-teman misalkan pengen menyajikannya dalam bentuk diagram, diagram batang. Sudah, kita tinggal buat saja diagramnya ya. Insert, kemudian kita pilih yang diagram batang. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita apa namanya? Tambahkan keterangan ya bahwa sumbu X-nya ini adalah merek smartphone ya, merek smartphone. Kemudian sumbu Y-nya ini adalah frekuensi. Nah, di sini akan kita tahu ya, mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah. Atau misalkan kita ingin tahu persentasenya ya, porsi atau persentasenya. Ya, kita juga bisa disajikan dalam pie diagram. Misalkan seperti ini. Pie diagram, kemudian kita beri keterangan atau label dalam. Kemudian labelnya mau kita letakkan di mana, misalkan di luar ya. Kemudian kategorinya apakah mau dinyatakan dalam bentuk nilai frekuensi atau persentase juga bisa gitu untuk semuanya. Nah, oke.
Jadi tinggal kita ubah persentasenya. Sebentar, gimana nih biar semua. Nah, ini dalam bentuk persentase. Jadi tergantung tujuan kita ya, mau bagaimana, atau mau menampilkannya visual dalam bentuk bar diagram atau lebih prefer ke chart diagram ataupun tabel. Yang penting tujuannya apa? Apakah ingin membandingkan seperti ini ya, membandingkan tinggi rendahnya, atau ingin melihat proporsi ya, persentase. Jadi tergantung tujuan dari data yang ingin kita sajikan. Begitu juga ketika melakukan penelitian, tidak harus kita sajikan dalam bentuk diagram patang gitu ya. Bisa tadi dalam bentuk apa namanya? Pie diagram, misalkan nanti bentuk yang lain ada scatter diagram, dot plot diagram dan sebagainya. Nah, ini contoh untuk diagram patang dan pie chart ya. Ini juga sama. Ini untuk pengamatan jenis kecacatan ketika melakukan molding, melakukan pencetakan pencetakan dari suatu polimer. Ternyata setiap 1000 kali pencetakan itu ada yang cacat. Nah, kemudian pengen dilihat persentasenya, mana yang paling banyak. Ternyata warping itu menyumbang 23,98% dari total kecacatan yang terjadi. Jadi kita bisa melihat masing-masing persentasenya. Itu tadi terkait dengan batang dan pie. Kemudian kita lanjutkan lagi namanya sama. Nah, membuat yang namanya distribusi frekuensi ya. Distribusi frekuensi ini sebenarnya mirip tadi dengan apa namanya? Stem and leaf diagram ya. Tapi kalau stem and leaf diagram tadi kan rentang atau intervalnya itu um, kita apa namanya? Gunakan 10 gitu ya. Karena yang membatasi antara satu stem dengan yang lain itu adalah nilai puluhan atau ratusannya. Misalkan 76 dengan 86. Yang membedakan adalah 7 dan 8. Jadi rentangnya kita buat 10. Tetapi untuk distribusi frekuensi ini tidak selalu rentangnya 10. Mungkin kebetulan saja rentangnya 10. Sehingga kita perlu menentukan ada berapa kelas intervalnya, gitu jumlahnya ada berapa. Dan berapa rentangnya. Baru kemudian kita tentukan frekuensinya. Oke, misalkan teman-teman disajikan data distribusi nilai statistik, misalkan kelas RC itu setelah UTS, distribusi nilainya itu ada di sebelah kiri ini ya, nilainya dari 40 mahasiswa, nilainya ada di sebelah kiri. Kemudian diminta membuat tabel menjadi tabel yang ada di sebelah kanan. Ya, maka kita bisa juga menggunakan bantuan Excel. Oke, kita ke Excel. Nah, ini data yang diberikan ya dari 40 nilai ya, 40 nilai ada 60, 70 dan seterusnya. Kalau kita apa namanya, pindahkan atau kita copy, datanya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk memisahkannya kita bisa menggunakan eh, perintah data kemudian pilih text to column. Data kemudian pilih text to column. Jadi tanpa perlu kita apa namanya, memisahkan satu persatu ya. Misalnya kalau teman-teman misahkan satu persatu kan ini kita cut, kemudian kita pindahkan ke sini. Kita copy aja ya. Copy, pindahkan ke sini, kemudian ini dihilangkan, di-cut lagi, kemudian dipindahkan di sebelah sampingnya, dan seterusnya. Sambil menghilangkan apa ini, komanya ya, dan seterusnya. Agar tidak manual, kita perlu
menggunakan perintah ini data, kemudian pilih text to column. Kita coba blok dulu semuanya, kemudian pilih data dan pilih text to column. Kemudian pilih delimited ya, kemudian next. Kemudian kita pilih apa yang memisahkan antara antar data itu adalah koma dan space. Kemudian kita klik next ya, lalu kemudian kita klik finish. Maka datanya sudah bisa kita pisahkan ya, bisa kita pisahkan. Jadi seperti itu memisahkan datanya. Kalau ini tanda apa namanya, pemisahnya itu semikolon misalkan titik koma gitu ya. Ya tadi pilih saja titik koma, bukan yang koma. Nah, kalau sudah dapat datanya, maka kita perlu menghitung berapa jumlah datanya. Uh, berapa jumlah? Nah, jumlah datanya ada 42. Lalu kita perlu menentukan nilai tertingginya. Berapa nilai tertingginya? 90, kemudian juga nilai terendahnya. Jadi sebagai batasan interval. Lalu menentukan range datanya atau jangkauan datanya. Itu data yang terbesar dikurangi data yang terkecil. Max kurangi ya, max kurangi 60. Lalu menentukan ada berapa kelas intervalnya ya, ada berapa interval yang bisa kita buat. Menggunakan persamaan Sturges rule ya, aturan Sturges. Yaitu 1 ditambah 3,3 dikali log dari jumlah datanya atau N. Nah, 6,28. Kita bulatkan ke atas menjadi 7 ya, dengan perintah round up. Round up. Oke. Jadi 7. Jadi nanti ada 7 kelas interval. Berapa panjang kelasnya? Yaitu range data dibagi dengan kelas intervalnya. 9,54 kalau kita bulatkan ke atas menjadi 10. Oke. Nah, dengan demikian kita akan punya 7 kelas interval ya ini. Yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Kemudian panjang kelasnya ada 10, yaitu 30 sampai 39. Ini jumlahnya 10. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ada 10 data. Jadi itu panjang kelas. Baru kemudian kita menentukan yang namanya frekuensi atau berapa banyak nilai yang muncul antara 30 sampai 39, 40 sampai 49, dan seterusnya. Nah, perintahnya kita mengikuti ini. Kita eh, blok dulu semua frekuensi yang mau kita hitung. Caranya ya, select all frekuensi, kemudian kita gunakan rumus frekuensi. Kemudian kita lihat data array-nya atau rentang data yang mau kita tinjau ya ini. Kita blok. Kemudian dipisahkan oleh semikolon atau titik koma. Kemudian array bins-nya atau interval kelas paling atas, kita blok. Kemudian tutup kurung. Lalu bersama-sama kita tekan Ctrl, Shift, kemudian kita enter. Nah, inilah jumlah frekuensi masing-masing kelas interval data. Ya, kita sudah tahu nih, berarti yang dapat nilai antara 30 sampai 39 itu hanya satu orang. Yang dapat nilai 90 sampai 99 itu ada 4 orang. Itu ya. Nah, data ini juga bisa kita bentuk menjadi histogram nantinya ya. Nanti kita pelajari. Demikian untuk membuat tabel frekuensi data. Oke, ada pertanyaan sampai sini?
cukup jelas ya. Terus kita kembali lagi ke PowerPoint. Nah, sehingga kita sudah bisa tadi mentransformasikan data yang ada di sebelah kiri menjadi distribusi frekuensi atau dalam bentuk interval ya di sebelah kanan. Lalu kenapa sih kita sebenarnya perlu menggunakan grafik ya dibandingkan tabel mungkin? Yang pertama itu sebenarnya memudahkan kita untuk membaca atau memudahkan audiens itu untuk menerima informasi. Kita akan lebih mudah untuk membaca gambar dibandingkan tabel ataupun data yang acak random tadi. Tapi tidak selalu harus gambar ya, tidak harus selalu grafik. Bisa juga bisa jadi tabel menjadi opsi yang terbaik. Jadi harus disesuaikan juga dengan tujuannya. Maka di sini dijelaskan berbagai macam tampilan tabel, kemudian grafik, sehingga teman-teman nanti bisa memilih kapan menggunakan batang, pie diagram, tabel distribusi, kemudian stem and leaf, nanti ada apa namanya scatter diagram, ada box and whisker diagram dan seterusnya. Nah, tadi yang sudah kita pelajari adalah stem and leaf, kemudian tabel grafik batang dan juga pie diagram, kemudian ada tabel distribusi. Sekarang ke grafik ya. Yang pertama tentu memudahkan baca. Yang kedua kita akan memudahkan untuk mengidentifikasi hubungan atau korelasi. Jadi misalkan kalau kita punya tabel di sebelah kanan ini ya, itu hasil pengukuran perubahan massa bahan setelah proses pengeringan ya. Kalau kita amati ya, di sumbu X ini adalah waktu pengeringan. Di sumbu X adalah waktu pengeringan. Kemudian di sumbu Y ini adalah perubahan massa bahan. Dengan ditampilkan dalam bentuk grafik, kita akan melihat bahwa oh ternyata ketika waktunya ditambah, massa bahan itu semakin turun. Nah, penurunannya itu tidak sama antara bahan A dengan bahan B. Bahan B yang berwarna orange ini cenderung lebih cepat turunnya dibandingkan yang warna biru, sedikit lebih cepat dibandingkan yang berwarna biru. Tapi untuk di akhir-akhir di sini relatif sama ya, ketika mendekati waktu 300 sampai 350 menit, ternyata masanya relatif sama. Seperti itulah kita bisa mengkorelasikan ya antar sumbu X dengan Y bagaimana pengaruhnya. Atau yang lain bisa juga kita untuk memprediksi ya melalui interpolasi atau ekstrapolasi. Yang disebut dengan interpolasi itu adalah membaca atau menghitung atau memperkirakan nilai data ya di antara rentang yang kita amati, tetapi tidak kita lakukan eksperimen. Misalkan nih di sini kita melakukan proses pengeringannya itu dalam rentang waktu setiap 10 menit. Nah, di sini ya. Oke, 0, kemudian setelah itu data yang kedua ini adalah 10 menit. Nah, kita tidak melakukan pengeringan pada 5 menit, tidak mengukur misalnya. Nah, itu bisa kita prediksi, itu bisa kita ramalkan ya. Kira-kira berapa masa? Kita tarik ke atas menggunakan penggaris lurus, kemudian di antara 0 sampai dengan 10 kita tarik ke kiri. Berapa kira-kira masa bahannya? Atau di sini misalkan pada 205 misalkan. Nah, kita tarik ke atas ini, kemudian kita plotkan ke kiri. Itu namanya interpolasi. Atau yang kedua yaitu ekstrapolasi, yaitu di luar rentang yang kita amati. Kalau kita lihat di sini kita ngamatinya hanya sampai di 370 lah anggapnya, 370. Kira-kira kalau kita lanjutkan sampai 400 menit, berapa masa bahannya? Kita tinggal perpanjang aja di sini. Di sini
oh mungkin sekitar 300. Nah, itu bisa kita prediksi dengan membuat garis regresinya, garis linearnya. Kebetulan karena ini datanya menunjukkan hubungan yang linear turun. Seperti itu ya. Oke, itu tadi manfaat dari penggunaan atau diagram. Nah, yang pertama atau yang selanjutnya ya, selain tadi batang dan pie diagram, kita juga mengenal atau diperkenalkan istilah lain atau istilah atau jenis lain dari grafik yang disebut sebagai Pareto chart ya atau diagram Pareto. Grafik ini disajikan dalam bentuk batang yang menunjukkan urutan masalah. Urutan masalah berdasarkan banyaknya jumlah kejadian. Jadi kalau kita punya tabel seperti ini misalkan ya, kemudian kita mau mengurutkan eh, jenis kecacatan mana yang paling banyak terjadi masalah gitu ya dari setiap pengukuran 1.000 buah sampel. Nah, kita bisa mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil ya, dengan menggunakan diagram Pareto. Selain itu, kita juga bisa menghitung frekuensi kumulatifnya atau persentase kumulatif dari gabungan suatu kejadian. Misalkan ini kesalahan atau jenis cacatnya outping ya. Ternyata dia itu menyumbang 23 kecacatan. Berapa persen? Ternyata sekitar sekitar 23-an ya, 23%. Kemudian kalau digabungkan dengan kecatatan yang kedua, white lines ya, yang jumlahnya itu ada berapa ini? 18 ya. 19, ya, 19. Ternyata menjadi totalnya sekitar 40 sekian. Ini namanya frekuensi kumulatif, yang mana nanti ketika mencapai akhir, yaitu eh, kejadian yang paling rendah frekuensinya, jumlahnya nanti akan mencapai 100%. Ini bisa kita praktekkan juga di Excel. Mungkin teman-teman jarang pakai ya. Kita praktekkan untuk Pareto. Saya copy dulu.